polemik tentang dibaptis bagi orang mati seperti yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian, "Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal?" Saudara, apakah Alkitab mengajarkan tentang baptisan orang mati seperti yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Kalau memang benar adanya, lalu baptisan untuk orang mati itu seperti apa? Dan tujuannya untuk apa? Saudara-saudara, untuk memahami perkataan Paulus yang sulit ini, maka kita perlu memahami latar belakang ketika Paulus berbicara tentang hal itu. Di mana 1 Korintus 15 ini, ia tengah berbicara panjang lebar tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati di masa yang akan datang. Ada dugaan bahwa sebagian jemaat pada saat itu ada yang tidak percaya perihal kebangkitan orang mati. Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang ada hubungannya dengan golongan Saduki dari kaum Yahudi yang memang tidak percaya tentang kebangkitan. Atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang golongan Stoa, penganut filsafat Yunani, yang percaya bahwa tubuh itu adalah dosa dan tubuh itu penjara bagi jiwa. Di mana mereka ini percaya bahwa tubuh akan kembali kepada unsur-unsur pembentuknya sehingga mengalami pemusnahan, sementara percikan roh akan kembali kepada nyala api yang besar, nyala ilahi, sehingga kebangkitan tubuh adalah mustahil bagi penganut filsafat ini. Untuk menjawab keraguan-raguan sebagian jemaat ini, maka Paulus kemudian merujuk kepada sebagian ritual bagi orang mati, yaitu baptisan bagi orang mati yang mungkin menjadi kebiasaan orang Korintus pada saat itu, karena adanya pengharapan akan kebangkitan. Mengenai hal ini, ada banyak penjelasan yang pernah muncul tentang siapakah mereka itu yang mempraktekkan baptisan orang mati ini. Penjelasan yang pertama, mereka berkata, ini tentunya bukan ritual Kristen, tetapi ritual agama-agama berhala di Yunani yang konon katanya masih dipraktekkan oleh beberapa sekte hingga hari ini. Penjelasan yang kedua adalah kelompok-kelompok bidat pada abad kedua dan ketiga, dan mungkin merupakan perkembangan dari kebiasaan yang disebutkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Dan penjelasan yang ketiga adalah beberapa dari kalangan Kristen sendiri di Korintus. Barangkali orang yang telah mengalami baptisan menjalankan upacara itu bagi keluarga atau teman-teman yang sudah meninggal. Dan penjelasan yang keempat adalah upacara yang dilakukan untuk orang Kristen yang sudah meninggal sebelum baptisan itu dilaksanakan. Hal itu dilakukan atas keyakinan bahwa melalui tindakan ini kebangkitan mereka akan terjamin. Kemudian penjelasan yang kelima adalah orang-orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis lantaran ingin bersama-sama di surga nantinya dengan orang yang meninggal tersebut. Penjelasan yang keenam adalah kematian yang dibicarakan di sini adalah merujuk kepada kematian tubuh dalam arti kedagingan. Maksudnya, orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis berarti bertekad untuk mematikan manusia lama dalam dirinya. Ini didasarkan pada pengajaran Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat tentang baptisan sebagai simbol kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Penjelasan mana yang paling benar sulit dipastikan. Namun satu hal yang pasti, jikalau Paulus mengambil contoh baptisan bagi orang mati dalam bagian ini
untuk mengajarkan pengharapan akan kebangkitan, bukan berarti dia setuju praktek tersebut. Karena apa faedahnya dibaptis bagi orang mati? Karena orang mati sudah selesai. Kata mereka dalam bagian ini, di ayat 29 ini, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Menunjukkan bahwa praktek itu dilakukan oleh mereka, yaitu golongan yang berbeda dengan Paulus. Karena ia tidak menggunakan kata kami mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Namun bila mereka itu dari kalangan Kristen sendiri, maka saya secara pribadi lebih condong kepada penjelasan bahwa orang-orang yang dibaptiskan bagi orang mati itu adalah mereka yang akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis, lantaran ingin bersama-sama di surga nantinya dengan orang yang mereka kasihi itu pada saat kebangkitan. Akan tetapi, penekanan terpenting Rasul Paulus di sini bukan pada baptisan orang matinya, tetapi kepada kebangkitan orang mati yang pada saat itu sebagian dari mereka menyangkal hal itu. Ini terlihat dari argumentasi Paulus dalam ayat sebelumnya di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah ulasan yang sederhana ini. Semoga kebenaran yang samar-samar ini semakin menjadi terang benderang. Tuhan berkati.